Oke, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Kita akan belajar mengenai elastisitas. Sebelum kita masuk ke elastisitas, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan permintaan dan penawaran. Sekilas ibu akan mengingatkan, yang dimaksud dengan permintaan itu adalah jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Ya, dilihat dari sisi kemampuan konsumen kalau permintaan. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu yang pertama adalah harga barang. Sesuai dengan bunyi hukum permintaan, ketika harga barang itu naik, maka jumlah barang yang diminta itu turun. Karena kita melihat dari sisi kemampuan dari konsumen. Sebaliknya, ketika harga barang itu turun, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen itu mengalami kenaikan. Oke, itu yang pertama, faktor yang pertama. Yang kedua adalah pendapatan. Ketika pendapatan seseorang itu naik, maka seseorang tersebut mempunyai kemampuan untuk menambah daya belinya, sehingga jumlah barang yang diminta itu mengalami kenaikan. Yang ketiga adalah jumlah penduduk. Semakin besar penduduk suatu bangsa atau negara, maka semakin besar permintaan akan barang untuk memenuhi kebutuhan dari penduduk suatu bangsa tersebut. Lalu yang keempat, tradisi. Ketika melaksanakan upacara adat tertentu, maka akan ada barang-barang yang digunakan untuk melaksanakan upacara tersebut, sehingga permintaan atas barang tersebut juga mengalami peningkatan pada saat pelaksanaan upacara adat tersebut. Kemudian mode, ya, ketika seseorang menyukai mode baju atau barang-barang tertentu besar, maka jumlah barang atas mengikuti mode tersebut juga akan mengalami peningkatan, ya. Misalnya wanita suka sekali barang bermerek seperti Gucci, ya, apakah itu tas, apakah itu ikat pinggang, apakah itu sepatu, maka permintaan atas barang-barang seperti merek Gucci, baik itu sepatunya atau tas, itu juga akan mengalami peningkatan, ya. Kalau mode atau selera masyarakat terhadap barang tersebut besar, maka permintaan akan barang tersebut juga mengalami peningkatan. Kemudian yang terakhir adalah ekspektasi. Apa itu ekspektasi? Perkiraan, ya, taksiran apa yang akan terjadi di masa depan. Ketika diperkirakan di masa depan harga barang tertentu akan mengalami kenaikan, maka konsumen itu akan menambah persediaan barang, ya, untuk berjaga-jaga apabila harga barang tersebut mengalami kenaikan, sehingga mereka tetap memiliki persediaan barang, ya, untuk memenuhi kebutuhan mereka, ya. Itu yang disebut dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yang pertama itu kita lihat adalah teknologi, ya. Semakin tinggi teknologi yang digunakan di dalam kegiatan produksi, maka semakin besar kemampuan produsen untuk menghasilkan barang, sehingga jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen itu akan mengalami peningkatan, ya. Karena semakin mudah di dalam memproduksi barang dan menghemat waktu. Lalu yang kedua adalah biaya produksi. Ketika biaya produksi barang itu tinggi, itu menyebabkan harga jual barang itu besar, ya. Ketika harga barang itu besar, maka produsen itu mengharapkan keuntungan dari penjualan barang, sehingga dia akan menambah jumlah barang yang ditawarkan. Lalu yang ketiga yaitu adalah ekspektasi, ya. Ketika diperkirakan di masa yang akan datang bahwa harga barang tertentu itu mengalami peningkatan, maka produsen akan menambah jumlah barang yang ditawarkan, ya. Itu yang disebut dengan ekspektasi. Sedangkan harga sudah pasti ketika harga barang itu naik, ya, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen itu akan mengalami peningkatan karena produsen mengharapkan adanya keuntungan dari penjualan barang yang dimilikinya. Oke, kita masuk ke dalam elastisitas. Apa itu elastisitas? Adalah ukuran untuk menghitung tingkat kelenturan perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan baik oleh produsen maupun konsumen, ya. Seberapa besar perubahan harga itu mempengaruhi jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Jadi kita masuk terlebih dahulu, ada dua jenis elastisitas yang akan kita pelajari, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran, ya. Kita masuk. Elastisitas permintaan adalah tingkat perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta. Jadi kita bagaimana kita menghitung tingkat perubahan harga
itu mempengaruhi jumlah barang yang diminta oleh konsumen, ya. Jenis-jenis elastisitas ada permintaan elastis, ada permintaan inelastis, ada permintaan elastis uniter, ya. Ada inelastis sempurna dan elastis sempurna, ya. Itu jenis-jenis elastisitas. Bagaimana cara menghitungnya? Ya. Kita lihat bagaimana cara atau rumus menghitung dari elastisitas, ya. Ini bisa kita lihat ED sama dengan delta Q, ya, per delta P dikali P1 per Q1. Apa itu delta Q? Delta Q itu adalah perubahan jumlah barang yang diminta konsumen terhadap perubahan harga, ya, dikalikan dengan harga awal dibagi jumlah barang awal yang diminta oleh konsumen, ya. Itu disebut dengan rumus elastisitas permintaan. Sama seperti permintaan, penawaran juga rumusnya sama, yaitu delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Jadi rumus untuk mencari, ya, untuk mencari elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran itu sama, ya. Oke. Gimana cara contoh menghitungnya? Oke, di sini Ibu sudah ada contoh penghitungan elastisitas permintaan, ya. Ini kamu bisa lihat contohnya. Ketika harga barang itu Rp5, bukan Rp500 ya nak, Rp5, kemudian kuantitas barang yang diminta 10 unit, ya. Ketika harga barang itu naik menjadi Rp6, maka kuantitas barang yang diminta itu turun menjadi 9 unit. Kita ingat kembali bunyi hukum permintaan. Ketika harga barang itu naik, maka jumlah barang yang diminta itu akan mengalami penurunan. Tetapi ketika harga barang itu turun, maka jumlah barang yang diminta itu mengalami kenaikan. Bagaimana kita menghitung elastisitas permintaannya? Baik rumus elastisitas permintaan maupun elastisitas penawaran itu sama rumusnya. Delta Q, ya, dibagi delta P dikali P1 dibagi Q1. Delta Q itu adalah perubahan jumlah barang yang diminta atau Q2 dikurangi dengan jumlah awal barang atau jumlah barang awal, ya, atau Q1. Saya ulang sekali lagi, delta Q ini adalah perubahan harga, perubahan barang yang diminta dikurangi dengan jumlah barang awal, ya, yaitu Q2 dikurang Q1, ya. Kemudian dibagi dengan delta P. Delta P itu adalah perubahan harga dikurangi dengan harga awal atau P2 kurang P1. Kemudian dikalikan dengan P1 dibagi Q1. P1 itu harga awal, Q1 itu jumlah barang awal. Dari contoh yang ada kamu bisa lihat, ya, P1-nya adalah Rp5. Kemudian P2-nya Rp6, Q1-nya adalah 10 unit, Q2-nya adalah 9 unit. Ya, yang ditanya adalah ED. Kita harus menentukan tingkat elastisitasnya, apakah dia masuk ke dalam permintaan elastis, yaitu ED lebih besar dari 1 atau ED kurang dari 1 atau yang disebut dengan permintaan inelastis, ya. Kita masuk. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu ED sama dengan delta Q per delta P kali P1 per Q1, yaitu Q2 kurang Q1 dibagi dengan P2 kurang P1 kali P1 per Q1. Oke, Q2-nya berapa? 9. Ya, di sini kamu bisa lihat Q2-nya adalah 9 unit dikurang Q1-nya berapa? 10. 9 kurang 10 itu sama dengan minus 1. Kemudian dibagi P2-nya berapa? P2-nya 6. P1-nya berapa? 5. Ya, yaitu 6 kurang 5. Kemudian dikali P1. P1-nya Rp5. Kemudian dibagi dengan Q1 10 unit, ya. 9 kurang delta Q-nya kita cari terlebih dahulu, yaitu 9 kurang 10 sama dengan minus 1 dibagi delta P-nya yaitu 6 kurang 5 yaitu 1 dikali P1-nya 5,
kemudian bagi dengan 10 ya, karena Q1-nya 10. Pembilang kali pembilang, penyebut tetap kali penyebut ya. Minus 1 kali 5 dibagi 1 kali 10, yaitu sama dengan minus 5 bagi 10. Sama dengan minus setengah atau minus 0,5. Dari sini kita tahu yaitu adalah permintaan ini adalah termasuk permintaan inelastisitas karena ED-nya kurang dari 1. Kenapa kita disebut ED kurang dari 1? 1 itu menunjukkan harga ya, perubahan harga. Berarti perubahan jumlah barang yang diminta itu lebih kecil daripada perubahan harga ya. Jumlah barang yang diminta jauh lebih kecil daripada perubahan harga. Oke? Itu yang disebut dengan permintaan inelastis ya, lebih kecil daripada perubahan harga. Ingat ya di sini nak, kalau minus itu kalau di dalam permintaan itu tidak mempengaruhi minus positif. Kenapa? Karena dari hukum permintaannya saja sudah berbanding terbalik dengan harga ya, berbanding terbalik dengan harga. Kita tahu ketika barang yang diminta jauh ketika harga barang itu mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang diminta itu mengalami penurunan. Tetapi ketika harga barang itu mengalami penurunan, maka jumlah barang yang diminta itu mengalami kenaikan. Itu kalau dilihat dari sisi elastisitas permintaan ya. Saya harap kalian mengerti. Bagaimana kalau menghitung elastisitas penawaran? Rumusnya sama pada dasarnya ya. Dan jenis-jenis elastisitas penawarannya juga sama. Sama kalau permintaan ada permintaan inelastis, ada permintaan elastis, yaitu kalau permintaan elastis itu lebih besar dari 1, kemudian ada elastis uniter, ED-nya sama dengan 1, kemudian ada permintaan inelastis sempurna, ya, kemudian ada permintaan elastis sempurna. Kalau inelastis sempurna itu sama dengan 0, kalau yang elastis sempurna itu tak terhingga ya. Jadi kita lihat bagaimana menghitung elastisitas penawaran. Di sini contoh yang kedua. Kamu bisa lihat ya, contoh yang kedua. Elastisitas penawarannya harga barangnya ketika harga barang yang ditawarkan oleh produsen Rp5, kuantitas barang yang ditawarkan oleh produsen 7 unit. Tetapi ketika harga barang itu naik menjadi Rp6, maka kuantitas barang yang ditawarkan itu 10. Bagaimana cara menghitung elastisitas penawarannya? Ya, kita harus mengetahui terlebih dahulu yang mana P1, mana P2. P1-nya Rp5, P2-nya Rp6, Q1-nya itu 7, Q2-nya itu 10. Ya, rumusnya tetap sama, delta Q dibagi dengan delta P dikali P1 dibagi Q1 ya. Elastisitas supply atau IS, kalau ED tadi elastisitas demand ya, maksudnya permintaan, elastisitas permintaan. Kalau IS itu elastisitas supply atau elastisitas penawaran ya. Delta Q dibagi delta P dikali P1 dibagi Q1. Jadi delta Q-nya itu Q2 kurang Q1 dibagi P2 kurang P1 kali P1 dibagi Q1. Oke? Q2-nya adalah 10 ya. Kemudian dikurang Q1-nya adalah 7. Jadi ketika harga barangnya itu Rp5, jumlah barang yang ditawarkan itu 7. Ketika harga barangnya naik Rp6, jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen itu 10. Maka Q2-nya 10, Q1-nya 7, kemudian dibagi, yaitu Q2-nya Rp6 dikurang P1-nya itu Rp5 kali P1 per Q1. P1 di sini adalah Rp5, Q1-nya 7. Oke, 10 kurang 7 adalah 3, 6 kurang 5 adalah 1. Kemudian pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 dikali P1-nya 5 ya, sama dengan 15. 1 kali 7 yaitu delta P-nya 1, kemudian dikali Q1-nya itu 7, maka diperolehlah 15 bagi 7 atau kita ketahui 2,14. Maka kita ketahui bahwa elastisitas dari penawaran tersebut adalah lebih besar dari 1, yaitu 2,14 lebih besar dari 1 yang disebut dengan penawaran elastis. Artinya perubahan jumlah
barang yang ditawarkan itu lebih besar daripada perubahan harga barang itu sendiri ya. Perubahan jumlah barang yang ditawarkan itu jauh lebih besar daripada perubahan harga. Sedangkan perubahan harganya itu adalah 1, yaitu dari Rp5 menjadi Rp6, sedangkan barangnya itu dari 7 menjadi 10 atau kita ketahui 2,14 ya. Itulah cara perhitungan elastisitas baik permintaan dan penawaran. Saya harap kalian memahami bagaimana menghitung tingkat elastisitas baik permintaan dan penawaran. Jika ada pertanyaan dari anak-anak ibu bisa kalian tanyakan di dalam Google Classroom. Oke, sampai di sini materi kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.